bikin es gabus jadul. Ini mah gabus beneran. Nih Pak, saya kasih tahu kenapa teksturnya bisa di kayak spons. Mungkin Bapak nggak tahu barang ini apa ya. Sekarang saya ajarin nih cara buatnya, jangan asal fitnah aja. Pertama siapin pancinya dulu. Susu denko bubuk, warna merah kuning, santan, gula, jangan lupa air. Nah ini yang paling penting nih, jangan sampai kelewat nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Guys, lagi viral nih di media sosial, di TikTok, pokoknya di media sosial lah. Ada penjual atau pedagang es yang dituduh menggunakan bahan berbahaya, yaitu bahan spons kayak busa gitu guys. Jadi diduga dari salah satu warga menduga bahwasanya tukang es ini, si penjual es ini itu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya guys. Dan dilaporkanlah ke salah satu RT setempat, dan RT setempat pun menerima mentah-mentah info tersebut, lalu melaporkannya lagi ke pihak yang berwajib seperti polisi dan aparat TNI guys. Nah di sini viral nih, harusnya kan dicek dulu ya benar atau tidak si penjual ini menggunakan spons. Dan ternyata setelah ditelusuri es tersebut itu tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan layak untuk dikonsumsi. Oke guys, yuk tanpa banyak bicara lagi kita saksikan video berikut ini. Hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Yang dibakar tadi di mana? Sekalian ada yang bakar pak, ada sampean pastinya ada polisinya biar Iya, itu senaman, biar tahu. Mohon izin sampean bakar juga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Tan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue. Nah di sini saya baca ini, es jadul tersebut telah dilakukan pemeriksaan kandungan es laboratorium forensik. Nah dan ternyata es jadul tersebut itu layak untuk dikonsumsi. Kocak nih. Hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Yang dibakar tadi di mana? Sekalian ada yang bakar pak, ada sampean pastinya ada polisinya biar Iya, itu senaman, biar tahu. Mohon izin sampean bakar juga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Tan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya pak ya. Siap. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Siap. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba press pak. Nah spon pak ya. Nah spon. Ya ini spon. Ya. Nah ini dibakar meleleh dia nih. Nah dibakar meleleh dia. Bakar meleleh dari spon. Bedak spon ya. Bisa gosong. Nah, bisa gosong. Ya. Harap hati-hati tuh semuanya ya bagi orang tua ya. Waspada ya. Bahannya nggak hancur. Bahannya nggak hancur. Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Yang modal biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Yang modar biar kamu. Ya kalaupun bener ya nggak usah juga suruh si bapaknya itu untuk makan ya. Aduh, kacau sih ini. Ternyata guys setelah dicek sama tim yang laboratorium itu ternyata memang tidak ada kandungan spomnya dan ternyata layak untuk dikonsumsi. Sahabat ditendam pakai plastik satu bot. Ya Allah. Kaki saya dulu gini tuh. Disuruh berdiri satu kaki. Iya. Di apa tuh, di mana? Boleh lihat pak lukanya pak? Merah.
Sama muka juga dikena ya, Pak? Ditojok. Oh, dipukul. Pakai cincin gede. Ya Allah. Pak, Ini dia ada beli es kue, polisi. Saya belum tahu dia ada polisi. Dia cobain katanya esnya nggak enak kayak es bedak. oh, Katanya es bejek-bejek. dibejek-bejek langsung sama dia. Iya. Terus Bapak langsung gimana tuh, Pak? Begini, Pak, ini bukan es kapas, es kue, Pak, es asli, dibejek-bejek. Sama anaknya dilempar muka saya. Dilempar ke muka Bapak? Iya. Ini semuanya masih sakit begini. Iya, kondisi Bapak sakit sekarang di pundak sebelah kanan. Iya. Akibat apa, Pak? Juga gara saya si sahabat pakai selang. Disabat pakai selang. Kata dia jangan pegang begini nih begini. Jangan pegang begini lagi. Tapi saya begini. Bapak disuruh jinjit, Iya, sampai 2 begini. ganti-gantian. Iya, bangun. Terus habis itu diapain lagi? Yang sini? Nonjok di sahabat. Di sini disabat. Pakai apa, Pak? Pakai itu selang Sama? sama sepatu ditendang. Sama siapa disabetnya? Tentara. Sama tentara. Saya mau minum pakai air comberan. Disuruh minum pakai air comberan. Iya, pakai gini, air comberan. Ya, jadi kenapa harus disuruh minum air comberan ya? Waduh, ini kekerasan fisik nih. Yang dibakar tadi mana? Sekalian dari bakar puding. Mainkan bahan spon ya Pak Babin saya. Iya. Dari spon. Hati-hati. Makan, habisin, nggak betul. Yang motor biar Wahai bapak-bapak yang berseragam yang terhormat nih ya. Poin yang pertama, Bapak menuduh seseorang penjual es gabus menggunakan bahan berbahaya tanpa ada data dan uji cek lab. Itu nggak bisa dibenarkan, Pak. Itu di marka umum ya. Kedua, Bapak videoin, Bapak sebar ke internet untuk menggiring opini supaya orang lain mengiyakan bahwa dagangan si Bapak ini tuh berbahaya. Yang ketiga, es gabus, es gabus itu bahannya dari tepung hankue, Pak. Itu emang bakal teksturnya mirip seperti spons. Sekarang gini, Pak ya, logikanya si Bapak jual es gabus tuh pengen modalnya lumayan, untungnya minim. Sekarang kalau beli spons buat bedak, itu harganya aja udah 3.000 segini-gini. Itu tuh yang paling murah. Perlu berapa puluh spons bedak untuk jadi satu, Bapak? Itu dijual harga 2.000. Si Bapak penjual es gabus mau nyari untung, apa mau nyari buntung? Apa mau nyari hikmahnya doang? Koplok dan tuduhannya. Dan ini yang tololnya nih ya, nggak ada etika dan sopan santun tuh si Bapak yang pakai baju hijau udah diperas kayak gini, terus disuruh dimakan. Kenapa nggak suruh yang baru aja? Itu kan udah tercengkram sama tangan-tangan kamu yang bau itil, yang bawang itu telengan bisa ada bakteri, ada kuman. Kegoblok deh. Kenapa nggak kasih yang baru, terus suruh dimakan, biar kamu aja yang muntah? Bapak saya ini dari kecil udah makan es gabus nggak mati sampai hari ini. Oh deh. Kenapa harus arogan tindakannya? Kenapa harus angkuh? Bisa kan diselesaikan dengan cara baik-baik, diobrolin, gak usah main video. Kecuali kalau udah data dan cek lab kalau itu berbahaya terbuat dari spons. Coba buat Bapak gerak es gabus dari tepung hankue emang teksturnya mirip spons. Goblok. Kesel ada. Suka mutusin rezeki orang deh. Mentang-mentang. Saya blok. Ya, jadi awal pemicunya itu dari salah satu warga yang mengatakan bahwasanya es kue gabus itu dicurigai atau diduga memakai spons. Jadi ada salah satu warga yang mengatakan seperti itu dan diadukanlah ke salah satu RT setempat, dan RT setempat pun mengadukan ke pihak kepolisian dan TNI tersebut, guys. Jadi disitulah terjadi, lalu divideokan oleh oknum tersebut, guys, bahwasanya kalau makanan ini berbahaya untuk dikonsumsi sama anak-anak. Dan ternyata
itu dugaan tersebut itu salah besar karena sudah dicek langsung oleh laboratorium di Depok kalau nggak salah ya. Jadi es gabus tersebut itu layak untuk dikonsumsi. Kan malu sendiri jadinya kalau kayak gini. Orang mah ya kan nggak usah divideoin, cari tahu dulu kebenarannya, aduan dari warga tersebut bener apa enggaknya itu es tersebut dicampur sama spons, bener apa enggak, dicari tahu dulu. Nah kalau sudah terbukti bener kalau itu ada mengandung spons, baru divideokan, di edukasi ke warga-warga di Indonesia kalau itu mengandung spons. Tapi kan ini mah enggak langsung to the point begitu aja ya kan, menuduh istilahnya yang belum ada bukti gitu, bukti konkretnya itu, bukti nyatanya kalau itu emang mengandung spons baru divideokan. Ini mah belum apa-apa, belum ada bukti, baru dugaan-dugaan langsung divideoin, ya viral jadinya. Akhirnya apa yang malu kan pihak dari institusi tersebut guys, si apa oknum-oknum ini guys. Oke lanjut. Makan nih. Makan habisin. Ngambil terus. Masa orang malin anaknya mah bengarnya jadi nempok. Ayah kolot dikit tuh gitu teh asa watir geningnya. Keur usaha. Marane nyaraho es gabus tuh. Pernah malin es gabus tuh. Aya si bapak-bapak dipitnah. Nyebut nanti cenah teh es gabus teh asuh tina sepon, mikir atuh Pak. Ampun kudu nyeuna es gabus tina sepon. Biayana leuwih mahal Pak. Akhirnya es gabus mati pirage tidak tipu mohon kue Pak. Kudu dikitu-kitu geus diperet teh, teh dia mamalkeun ka si bapak nu jualan eta si es gabus nu geus diperes kitu teh sok cenah. Mun ceuk kasana mah sok akan kumaha cenah. Tapi nu mandarna mane cenah lain anak batur, teh kudu kitu Pak. Jama keur usaha eta teh jama leutik Pak. Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba, kok rasanya beda, bukan hungkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini saya makan apa? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Ya jadi gini, kita baca, tim Dokes telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan hasilnya jelas produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak mengandung zat berbahaya. Namun untuk menjamin ketenangan publik dan memastikan hasil yang lebih pasti dan ilmiah, kami juga mengirim sampel ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri. Untuk hasil resmi masih menunggu proses uji, jelasnya. Untuk memastikan hasil lebih akurat, polisi juga mengirimkan sampel ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri. Selain itu, penyidik Krimsus menelusuri langsung lokasi pembuatan es di Depok. Hasilnya tetap sama, tidak ditemukan penggunaan bahan spon ya atau busa. Jadi jelas ya. Setelah dinyatakan aman dan pedagang bernama Suderajat dipulangkan ke rumahnya di Depok. Ya, jelas terang benderang ya bahwa itu tidak mengandung spons. Aduh. Kacau. Yang terhormat, izin kepada kedua bapak petugas kemarin yang viralin, kemana nih bapak? Jadi kemarin sempat ada 2 aparat yang viralin bapak ini jualan es kue dengan bahan spon. Tapi ternyata setelah dicek uji sampel, bahannya ini aman, nggak berbahaya sama sekali. Ini apa bisa ditindaklanjuti nih pak? Beli, cobaan dibejek-bejek, katanya es kapas, es bedak. Itu bukan dagang es kapas, ini dari es kue benar. Terus? Katanya bohong kata dia. Nggak ada yang nolong, ditutup saya.
Yang nyobain tuh anaknya apa? Anaknya. Cewek ini bahan apa? Nah, ini awal mulanya nih Nah, pemicu. ini kan? Nah, ini mau dibentuk. Semua kan? Ini pemicu. Diperes bisa ini. Nah. Masa agar bisa diperes sih? Makanya itu mah spon kalau agar mah nggak Iya kan? Enggak, ini agar nggak kayak gini. Nah, spon kan? Ini nggak kayak gini agar. Spon bukan? Yang terhormat Jadi awal mulanya dari situ tuh. Si warga, salah satu warga ya, perempuan, pemicunya dari situ tuh awalnya. Kalau dia menduga bahwasanya itu es kue jadul itu, es kue gabus itu ada bahan sponsnya. Jadi gini guys, ada bapak-bapak penjual es kue jadul dituduh sama oknum aparat kalau dia tuh jualan es kue jadul bahan dasarnya pakai spons. Setelah diselidiki sama Krimsus, sampelnya dikirim ke lab, tidak terbukti kalau es kuenya mengandung spons. Sebenarnya nggak kaget kalau hasilnya nggak terbukti. Gue tuh lebih kaget dengan fakta kalau ada orang mikir spons bisa dimasak. Spons itu mau lu rebus sampai Bahlil jadi presiden Amerika juga nggak bakal lembek, nggak bakal bisa dimakan. Yang kedua, harga spons itu kan lebih mahal daripada harga bahan baku es kue. Iya juga. Bahan baku es kue itu cuma tepung han kue. Tepung han kue itu harganya 5.000. Lu masak bisa jadi seloyang. Gimana caranya? Orang jualan biar makin rugi. Mikir kids. Waktu sampel itu dibawa ke lab, orang lab itu udah kayak gini. Stres. Stres itu stres. Ya iyalah stres. Dari mana sejarahnya spons bisa dimasak? Terus dia dengan pedenya waktu membuktikan kalau es kue itu pakai spons, kata dia, dibakar sama dia, dibakar. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Ada es, lu bakar, terus esnya meleleh. Dia bingung sendiri logikanya. Ada es dibakar meleleh. Ini pakai spons, dari mana? Kata gua, coba lu jawab dari mana? Ya itu emang reaksi natural es kalau dibakar yang meleleh, Bapak. Aduh, stres. Daripada lu semua bingung, mending gua ajarin cara bikin es kue jadul atau namanya es gabus. Nah, nanti ada videonya nih guys, tata cara membuat es kue gabus. Nanti ada videonya. Bikin es gabus jadul. Nah, ini nih. Ini mah gabus beneran. Ini Pak, saya kasih tahu kenapa teksturnya bisa jadi kayak spons. Mungkin Bapak nggak tahu barang ini apa ya. Sekarang saya ajarin nih cara buatnya, jangan asal fitnah aja. Pertama siapin pancinya dulu. Susu denko bubuk, warna merah kuning, santan, gula, jangan lupa air. Nah, ini yang paling penting nih, jangan sampai kelewat nih. Ini yang paling penting, pokoknya masukin semuanya, bahan-bahannya, adukin semuanya, pokoknya dijadiin satu aja. Nah, nanti kalau udah semua, tinggal diaduk-aduk, tambahin air, masukin pewarna sampai warnanya oke, taruh kompor, masak sampai ngegolak. Kalau udah ngegolak dia udah kental kayak gini nih. Nah, kalau udah kental udah tinggal masukin ke dalam cetakan, terus taruh di freezer, tinggal tunggu sampai nanti dia jadi. Nah, kalau udah tinggal keluarin dari freezer. Cuma ini kayak gue kurang beku karena butuh waktu sampai 5 jam, cuma udah enak banget, mantap. Nah, seperti itu cara bikinnya ternyata. Jadi dari tepung heng kue apa tepung apalah namanya itu, terus dicampur bahan-bahan lainnya kayak semacam santan, kara, terus gula dan lain sebagainya guys ya. Jadi gimana nih menurut tanggapan teman-teman soal kasus penjual atau pedagang es gabus jadul? Tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman di rumah sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.